Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak yang sangat Ustazah banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi materi matematika kelas 10. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar sistem persamaan linear. Mungkin ketika kalian SMP sudah pernah kan mendengar ini dan sudah pernah juga belajar materi sistem persamaan linear. Oke, kita ingatkan kembali ya, apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan contoh ini. Di layar kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Oke, mengapa kok ini dinamakan dua variabel? Masih ingat? Karena betul ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Lagi, mengapa kok linear? Karena variabel X dan variabel Y-nya berderajat 1 atau berpangkat tertinggi 1. Mengapa persamaan? Ya jelas, karena di situ tandanya sama dengan. Terus ada tambahkan di situ ada kata sistem. Sistem berarti persamaan linear dua variabelnya lebih dari 1. Di sini Ustazah berikan contoh dua persamaan linear dua variabel. Oke. Di persamaan linear dua variabel kita juga sudah belajar bagaimana ya cara menyelesaikan penyelesaiannya. Ada beberapa metode memang yang pernah kalian pelajari dulu waktu di SMP. Ada 3 metode ini kan? Substitusi, eliminasi, dan metode grafik. Nanti ketika SMA, ketika kalian kelas 11, kalian akan mendapatkan metode yang lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Mungkin bisa diingat mulai sekarang ya, ada metode determinan, ada metode inverse matrix, ada metode Gauss-Jordan, atau mungkin juga ada metode-metode yang lainnya. Oke ya, next. Saya akan tunjukkan sebenarnya sistem persamaan linear itu apakah selalu ada penyelesaian ya? Kita lihat. Ada 3 kemungkinan anak-anak sistem persamaan linear yang kita dapatkan. Mungkin penyelesaiannya tunggal, satu, unik. Atau mungkin penyelesaiannya banyak sampai tak berhingga. Atau bahkan sistem persamaan linear itu tidak punya penyelesaian. Kalian masih ingat ciri-ciri persamaan linear yang mempunyai penyelesaian tunggal, banyak, tak berhingga, atau tidak ada. Oke, kita cek ya. Ustazah punya 3 grafik, Ustazah pakai metode grafik ya untuk memudahkan saja. Lihat, ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Kira-kira dari ketiga grafik ini, mana yang penyelesaiannya tunggal, banyak, atau tidak ada? Oke, kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, lihat yang pertama. Di sini kita dapatkan ada 2 garis yang sejajar. Ada 2 gambar kan di sini ya, garis linear sejajar. Kira-kira mungkin nggak 2 garis sejajar ini akan bertemu? Karena namanya sejajar, ya kayak rel kereta api itu nggak akan mungkin kan bertemu ya. Maka kalau dari sini apa ya kesimpulannya? Yang kedua, di sini kok kayaknya hanya ada 1 persamaan linear ya, ada 1 gambar saja ya. Padahal tadi kan Ustazah bilangnya kalau sistem persamaan linearnya lebih dari 1. Tapi kok di sini hanya gambarnya 1. Ini itu menunjukkan bahwa 2 gambar tersebut berimpit sama. 1 gambar pertama ya garis itu, gambar kedua juga garis itu, sehingga terlihat nampak hanya sebuah garis. Yang ketiga sekarang kita lihat gambar ketiga. Gambar ketiga ini 2 buah garisnya berpotongan di 1 titik. Nah 1 titik itu kan yang kita sepakati bahwa penyelesaian dari sistem persamaan linear adalah titik potongnya. Maka dapat disimpulkan, masih ingat ya, kita ingat-ingat aja ini. Yang pertama berarti dia tidak punya penyelesaian karena 2 garis itu sejajar. Yang kedua, karena berimpit, ya titik potongnya ya semua garis, semua titik-titik yang ada di garis itu. Maka dia punya banyak penyelesaian, tak berhingga penyelesaian. Dan yang ketiga, penyelesaiannya tunggal. Sebelum Ustazah lanjutkan, ini kan Ustazah tunjukkan dalam bentuk grafik bagaimana kalau berbentuk
sistem persamaan linear yang ada variabelnya bentuknya. Kita ingat-ingat kembali ya, ketika dia tidak punya penyelesaian atau kalau kita gambar dia sejajar ini, maka koefisien dari variabel itu sama atau kelipatannya, tetapi konstantannya yang C-nya itu berbeda. Maka tidak mungkin kalau dibuat gambar dia akan memotong, dia akan selalu sejajar. Yang kedua itu jika persamaan linear yang satunya merupakan kelipatan dari persamaan linear yang lainnya, sehingga ya pasti sama karena kelipatan disederhanakan kan juga sama sebuah persamaan linear. Yang ketiga, ini kalau bukan satu dan bukan dua, seperti contoh yang sudah tampilkan tadi. Oke, ingat ya sudah ya, sistem persamaan linear dua variabel. Ada 3 cara yang sudah kita ketahui tadi: eliminasi, substitusi, metode grafik. Ada 3 kemungkinan penyelesaiannya, bisa tunggal, bisa berhingga banyak, atau mungkin bisa malah tidak ada penyelesaian. Nah, hari ini yang kita pelajari bukan lagi sistem persamaan linear 2 variabel, tetapi sistem persamaan linear 3 variabel. 3. Kalau tadi 2 variabel, biasanya variabel kita notasikan dengan huruf kecil X, Y, Z, A, B, P, Q dan seterusnya. Berarti kalau 3 variabel ya maka nanti ada 3 X, Y atau Z dan lain sebagainya. Oke. Kita perhatikan contoh ini. Ini bentuk umumnya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Lihat yang ada di sini ya. Kita punya 3 variabelnya, X, variabel Y, variabel Z. Kita punya 3 koefisien. Koefisien X itu ada A1, A2, A3. Koefisien Y ada B1, B2, B3. Koefisien Z ada C1, C2, C3. Dan kita punya konstanta yaitu D1, D2, D3. Ini bentuk umum. Karena 3 variabel berarti 3 persamaan, maka dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel. Terus menyelesaikannya gimana kalau 3 variabel? Perhatikan, Ustazah berikan contoh di sini. Oke, sudah muncul ya di layar kalian sudah ada 3x min 2y min 3z sama dengan 5. Persamaan linear yang kedua, x ditambah y min 2z sama dengan 3. Yang ketiga, kita punya x min y plus z sama dengan 4. Ada 3 variabel. Kalau tadi 2 variabel langsung saja disubstitusi, dieliminasi atau digrafik. Kalau 3 gimana ya cara penyelesaiannya? Oke, kita perhatikan. Yang pertama, kalian kan sudah sangat mahir itu menyelesaikan 2 variabel. Maka clue-nya menyelesaikan 3 variabel, ya ubahlah SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Loh, gimana mengubahnya? Kan kita punya X, Y, Z, bagaimana menjadi 2? Ya hapus saja atau hilangkan saja satu variabelnya. Menghapus variabel itu namanya adalah mengeliminasi. Kita eliminasi salah satu variabel. Di contoh Ustazah di sini, Ustazah ingin menghapus atau mengeliminasi variabel Y. Sehingga nanti kan sistem persamaan linear kita hanya punya variabel X dan variabel Z, gitu ya. Terus gimana caranya untuk mendapatkan 2 variabel itu dari 3 persamaan linear? Kita susun persamaan linear baru dari ketiga persamaan linear yang kita ketahui atau yang kita dapatkan di soal. Di sini kan ada persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Bagaimana caranya mengubah menjadi 2? Ambil contoh 1 dan 2 kita eliminasi, atau 1 dan 3 kita eliminasi, atau 2 dan 3 kita eliminasi. Nah, di contoh Ustazah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, dan yang kedua adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, kita pelan-pelan ya, kita coba pelan-pelan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Saya mau menghilangkan Y, berarti kan koefisien dari Y harus sama kan? Persamaan 1 koefisien Y-nya 2. Persamaan 2 koefisien Y-nya 1.
maka persamaan 2 kita kalikan 2. Didapatkan ini, seperti yang ada di sini. Nah, ini kan, setelah kita eliminasi, karena Y-nya sudah sama, maka kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4. Tentu kalian sudah mahir ini cara mengeliminasi, tinggal dikurangi saja atau ditambah variabel yang sama. Oke, sekarang yang kedua, persamaan linear kedua dan persamaan linear ketiga. Mana itu yang ini? Yang di atas ini. Ada 2, ada 3. Sama kan? Yang Y-nya persamaan 2, koefisiennya 1. Yang ketiga, koefisien Y-nya adalah min 1. Sama-sama 1, tidak perlu dikalikan, langsung saja kita jumlahkan, maka Y-nya akan hilangkan. Sehingga kita dapatkan persamaan linear baru yang 2 variabel bentuk 4 dan bentuk 5. Jadi kita punya dari 3, kita eliminasi Y, dapatlah 2 persamaan linear baru. Ini namanya SPLDV. Kalau sudah menjadi SPLDV ya, seperti yang cara kalian dapatkan dulu waktu di SMP, gimana menyelesaikannya? Ya tinggal eliminasi atau disubstitusi atau pakai metode grafik. Saya contohkan di sini. Oke, kita punya 2 persamaan baru kan tadi, persamaan keempat dan persamaan ke-5. Gimana caranya? Karena ini sudah hanya 2 variabel yaitu X dan Y, X dan Z, mohon maaf, maka saya ingin menghilangkan Z-nya biar dapat X-nya saja. Berarti untuk menghilangkan Z-nya maka koefisien Z harus sama. Yang pertama koefisien Z-nya 7, yang kedua itu 1. Maka maaf, yang bukan 1, 2 ya, yang keempat itu ya, persamaan keempat ya, yang ini ya anak-anak ya. Nah, yang ini persamaan keempat ini koefisien Y-nya 7, persamaan kelima koefisien Y-nya 1. Karena kita mau menghilangkan Z, maka ya yang kelima harus kita kalikan 7. Dapatlah X. X dapat, kita dapatkan X-nya min 2, berarti kita substitusikan. Kemana Ustazah? Sembarang, boleh ke-4, boleh ke-5. Saya pilih ke-5. X min 2, saya substitusikan ke persamaan kelima, dapatlah nilai Z-nya. Z-nya min 3. Kita dari 3 isi Z, sudah dapat X, sudah dapat Z, tinggal dapat Y ya. Gimana caranya? Ya tinggal substitusikan ke persamaan awal tadi. Kita punya 3 kan, 1, 2, 3, bebas mau masukkan kemana. X-nya dapat, Z-nya dapat, substitusikan. Ayo kita substitusikan. X-nya min 2, Z-nya min 3. Di sini saya ingin memasukkan ke persamaan yang 3, persamaan 3 yang ini. Nah, oke, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya. Maka himpunan penyelesaian atau X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel ini, X-nya min 2, Y-nya min 1, Z-nya min 3. Jadi kata kuncinya tadi apa? Ubah SPLTV 3 variabel menjadi SPLDV 2 variabel dengan cara mengeliminasi atau menghapus salah satu variabel yang diketahui di 3 variabel tadi. Oke, paham ya anak-anak ya? Semoga paham. Ternyata sangat mudah sekali ya. Nanti kalau 4 variabel gimana ya kira-kira? Kalau 5 variabel gimana ya kira-kira? Atau variabel yang lebih banyak lagi gimana ya kira-kira? Caranya sama, tinggal kita reduksi menjadi variabel di bawahnya, jumlah variabelnya sampai menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Mudah ya anak-anak, semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Oke, di yang terakhir, di slide terakhir ini adalah contoh-contoh aplikasi atau penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari atau materi kontekstual. Ini akan kita pelajari di next meeting. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Dan saya yakin kalian bisa belajar lebih banyak dari pertemuan hari ini dan semoga membawa keberkahan untuk kalian. Tetap semangat belajar anak-anak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.